Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Saat ini saya langsung berada di ruang aspirasi DPRD Kota Kendari guna mengajak Anda semua untuk sama-sama menyaksikan rapat dengar pendapat perihal isu yang sangat ini sedang meresahkan masyarakat. Apalagi kalau bukan mengenai kelangkaan gas LPG dan juga ketersediaan air bersih. Dan pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa rapat dengar pendapat kali ini bersama Komisi 2 DPRD Kota Kendari dan juga turut hadir bersama undangan yakni Asisten 2 Setda Kota Kendari, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari, selanjutnya pimpinan PT Pertamina Marketing Operation Region ke-7, lalu pimpinan Stasiun Pengisian Pengangkutan dan Pengisian Bulk LPG atau SPPBE Sulawesi Tenggara, serta Direktur PDAM Tirta Anwar Kendari. Dan pemirsa, marilah sama-sama kita menyaksikan berikut tayangannya untuk Anda. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kita hormati, banggakan teman-teman pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Asisten 2 Setda Kota Kendari yang insya Allah membersamai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari atau yang mewakili Pak Sekretaris, pimpinan PT Pertamina atau yang mewakili pimpinan SPPBE atau yang mewakili Direktur PDAM Tirta Anwar Kendari. Juga yang saya hormati dan banggakan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Pak Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, Bu April, anggota Komisi 2 DPRD Kota Kendari yang sempat bersalah. Pertama-tama, marilah selalu senantiasa kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudahan untuk melaksanakan segala aktivitas yang dibebankan pada masing-masing wilayah kerja kita masing-masing. Salam serta salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat. Ucapan terima kasih pastinya kepada teman-teman tamu undangan yang sudah bersama kita pada pagi menjelang siang hari ini. Di tengah kesibukannya, saya pikir dan kemudian masih menyempatkan untuk bisa hadir rapat koordinasi atau rapat dengar pendapat pada pagi menjelang siang hari ini. Yang kalau boleh kita gambarkan sedikit, mengapa kemudian ada agenda hari ini, karena pastinya ada isu dan ada masalah di lapangan. Dikurangi secara kuota, maka memang pasti punya masalah tersendiri di masyarakat yang pada akhirnya saling mensubsidi silang. Jadi yang terjadi di lapangan, kita melihat kadang masyarakat sudah tidak dapat mie di pangkalan dekat rumahnya, mereka akhirnya harus menyeberang ke tempat lain untuk mengambil di pangkalan lain, yang akhirnya terjadi penumpukan atau antrian yang sangat panjang di beberapa pangkalan yang kemudian mempunyai kuota yang lebih banyak. Nah, inilah kira-kira juga yang kita ingin konfirmasi. Seperti apa analisa teman-teman untuk melihat kuota yang harusnya dikirimkan ke pangkalan agen untuk seharusnya didistribusikan semaksimal mungkin. Kira-kira seperti apa kendalanya? Apakah memang ada persoalan dari batasan kuota itu sendiri atau seperti apa persoalannya? Ini juga kita ingin tahu dalam perjalanan. Nanti teman-teman juga akan menambahkan dalam forum ini. Nanti kemudian kita dengarkan dulu seperti apa kondisi dari koordinasi teman-teman PT Pertamina dan SPPBE. Itu mungkin dari kami untuk awalan. Selamat datang Asisten 2 Pak Jahudin. Mungkin saya persilahkan dulu ya dari sistem pengawasan di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Komisi 2 beserta anggota, Pak Asisten, Pak Dirut PDAM Terlaksana, teman-teman dari Pertamina dan rekan-rekan dari media. Sebelum kita mengawali kegiatan ini di rapat dari Pegas LPG, memang di pemantauan kami di lapangan memang terjadi kelangkaan yang sangat signifikan. Mungkin kami juga bertanya-tanya kepada teman-teman di lapangan penyebabnya apa. Nah, ternyata nanti mungkin teman-teman dari Pertamina bisa menjelaskan ke kita secara umum supaya kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan dan ada bahan kami untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan, karena kita banyak ditanya dengan teman-teman masyarakat kita, kok kenapa bisa terjadi kelangkaan seperti ini, dan kemudian teman-teman dari DPR untuk memberikan ke kita nanti solusi apa yang kita akan tempuh dalam hal di pemenuhan kebutuhan yang sangat vital ini. Nah, kemudian Pak Ketua, kami membawa tim teknis kami di lapangan, nanti mereka yang akan menjelaskan ke kita seperti apa monep yang sudah dilaksanakan selama ini di lapangan, karena memang sejak terjadinya kelangkaan LPG ini, teman-teman dari perdagangan mobile ke lapangan untuk mengetahui semua yang ditunjuk sebagai agen maupun yang distributor itu jangan sampai ada hal-hal negatif yang mereka lakukan. Jadi ini yang mungkin teman-teman sebentar saya persilakan Kabid Perdagangan seperti apa yang dilaksanakan di lapangan, biar kita sama-sama ketahui supaya teman-teman DPR mengetahui lebih dalam. Mungkin itu pengantar dari kami, dan saya sampaikan permohonan maaf Pak Kadis masih dalam perjalanan dari luar kota untuk ke Kendari hari ini, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih untuk pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan kalau bisa izin dulu Pak Ketua, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Asisten 2, Pak Asisten 1, Pak Asisten 1, Asisten 2, Pak Saiful Asisten Direktur PDAM. Oh, yang baru berarti. Jadi dua jabatan milik. Oh begitu. Ya, Pak Saiful Direktur Tirtanwa dari pihak Pertamina, terus dari Deprindak. Saya sedikit garis barangkali untuk memperjelas apa yang dimaksud Pak Ketua Komisi tadi selaku pimpinan rapat kita pagi hari ini, siang hari ini. Sebenarnya yang paling substantif itu sebenarnya bukan pada persoalan kelangkaannya itu sebenarnya, tapi di sananya terjadinya pelanggaran hukum gitu. Artinya dia telah melampaui yang ditetapkan dalam undang dagang gitu. Dia sangat bertentangan. Artinya dari penjualan 22.000 menjual sampai 80.000 per biji, itu kan sangat luar biasa itu. Makanya yang begini-beginilah barangkali kalau saya bukan pada pokok kelangkaannya, tapi pada pokok harganya itu masyarakat menjerit. Nah itu barangkali yang perlu digarisbawahi. Saya tambahkan Pak supaya ada gambaran Pak Kabid. Saya akan Pak Kabid, makasih. Saya pikir begini, kelangkaan dan harga ini berbanding lurus informasinya. Ketika dia langka, maka harganya naik. Jadi informasi inilah yang kemudian kita akan minta hari ini untuk menjawab semua persoalan. Silakan. Ya, sebelum mungkin. Ya, silakan. Ketua. Ya, sedikit mungkin sebelum dia. Jadi supaya lebih detailnya teman-teman di Dinas Perdagangan jelaskan juga ke kita terkait berapa sebenarnya kuota per tahun yang teman-teman perdagangan, kan biasa itu yang disampaikan ke Pertamina, kan ada kuota untuk gas LPG 3 kg itu. Untuk Kota Kendari berapa sebenarnya kuotanya ini? Sehingga bisa kita evaluasi apakah kuota ini mencukupi sampai akhir tahun, karena hampir miris mau akhir-akhir tahun pasti terjadi kelangkaan. Apakah kuotanya yang kurang
Nanti sampaikan juga terkait persoalan kuota gas LPG itu. Izin, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya langsung saja Pak. Jadi kasus ini mulai blow up ini kan minggu lalu Pak. Jadi kami langsung turun di lapangan. Alhamdulillah kami mengambil sampel random 2 agen resmi Pak. Tapi mungkin agennya jangan saya dulu sampaikan di sini. Tapi kami mengambil sampel itu 2 agen dan 1 asosiasi tabung gas. Jadi kelangkaan ini dimulai, saya cerita ini Pak, dimulai dari Kolaka Pak. Jadi Kolaka ini ternyata di sana izin perpanjangan SPBE-nya belum diperpanjang Pak. Nah disitulah izinnya ditutup Pak. Maka dari itu pengisian SPBE di Kolaka itu untuk sementara dialihkan ke Kendari Pak. Inilah yang menyebabkan antrian panjang. Setelah beberapa hari ini Pak, beberapa hari kemudian itu ternyata terjadi kebakaran di SPBE Konawe Pak. Nah, inilah jadi Kolaka, Konawe akhirnya bertumpuklah di kota Kendari. Inilah jadi pada intinya adalah kuota untuk kota Kendari sebenarnya itu tidak berkurang Pak. Hanya mungkin dikarenakan ada terjadi hal-hal di luar kuasa. Maka dari itu untuk sementara Kolaka dan Konawe dialihkan ke sini. Tapi alhamdulillah Kolaka izinnya sudah terbit Pak. Makanya Kolaka minggu lalu hari Jumat hari Sabtu itu sudah berfungsi kembali. Tapi yang di Konawe ini dikarenakan terbakarnya pengisiannya Pak, makanya larinya masih ke kota Kendari Pak. Jadi pengantrian yang tadinya 6 jam sampai 7 jam Pak bisa sampai 12 sampai 13 jam. Itulah yang menyebabkan pasokan di kota Kendari ini agak terhalang. Oke. Itu pengakuan dari agen Pak. Kami setelah dari agen yang tadinya itu kuota mereka itu Pak 5 sampai 6 red. Ini agen per agen Pak. Setelah ada kasus ini, jadi mereka dapat kuota itu sampai 1 sampai 2 red saja Pak. Nah, itu pengakuan agen. Setelah kami turun lagi di pangkalan resmi Pak, kami mengambil 3 contoh pangkalan sampel. Ternyata yang tadinya 1 minggu mereka mendapat 2 kali pasokan, rata-rata 70 sampai 80 tabung gas. Sekarang sisa 1 minggu 1 kali Pak. Itu pun sudah berkurang lagi tabung gasnya 30 sampai 40 tabung gas. Di mana operasionalnya itu Pak. Jadi begini, pangkalan itu ketika masyarakat menyimpan tabung gasnya biasakan sampai 150 tabung. Karena pasokannya normal, amanlah semua. Tapi sekarang Pak, 150 sampai 200 tabung mengantri simpan gas kosongnya di pangkalan, yang datang hanya 30 sampai 40 tabung 3 kg. Inilah yang terjadi, bukan kelangkaan sebenarnya, pasokan yang berkurang Pak. Nah, yang membuat naik harga sebenarnya Pak bukan dari pangkalan. Pangkalan ini semua rata, harganya sesuai harga eceran tertinggi. Hanya pengecer di sinilah yang bermain Pak di sini. Ini yang kita tidak tahu. Inilah yang harus kita awasi sebenarnya di lapangan. Jadi pengecer ini berdalih ibu rumah tangga menyimpan tabung gasnya 5 sampai 10 tabung. Ketika mereka sudah mendapat jatah lagi dari pangkalan, inilah yang menjual sampai 70 sampai 80 kg di masyarakat. Jadi kalau pangkalan saya pastikan Pak, pangkalan tidak berani bermain Pak, dikarenakan kalau bermain langsung dicabut izin pangkalan. Jadi sebenarnya di sini yang kita harus awasi sebenarnya di sini pengecernya Pak. Dikarenakan pengecer ini tidak punya dasar hukum juga apa yang kita mau ikat Pak. Dikarenakan kita jujur Pak, di lapangan ini semua berhak, semua bisa beli Pak. Yang penting ada tabung gasnya, semua bisa beli. Dan kita tidak tahu orang ini apakah dia pakai sendiri atau dia menjual di lapangan. Jadi pada intinya kesimpulannya dari Dinas Perdagangan bahwa bukan
migasnya Pak, ini kita perjelas dulu, izin migasnya memang habis dan itu harus kita hentikan karena tidak ada izin, tidak bisa beroperasional Pak. Nah, kemudian jadi ada 2 SPBE yang beroperasional, yaitu di Konawe, SPBU Osuwono Perkasa, kemudian satu lagi di Kendari, itu Cahaya Internasional Indonesia. Ada 2 yang ditopang untuk penyaluran LPG Sesatu Sultra. Kemudian di tanggal Oktober kemarin Pak, kita dapat eksiden Pak, bahwa SPBE Konawe itu kebakar sehingga ditopang oleh 1 SPBE saja Pak di CII. Namun itu tidak berlangsung lama Pak, karena begitu itu terjadi, izin migas dari SPBE Kolaka itu terbit juga, kemudian udah bisa langsung beroperasional seminggu ke depannya, jadi kurang lebih dari minggu kemarin itu dia sudah bisa beroperasional sebenarnya Pak, bukan baru Jumat kemarin, tapi sudah beroperasional. Nah itu sedikit membantu Pak, membantu sekali justru, karena kenapa? Karena tadi disebutkan Kolaka itu muncul duluan, kenapa? Karena Kolaka itu jaraknya cukup jauh Pak, 600 kilometeran kurang lebih dari Kolaka ke Kota Kendari sama ke Konawe kan, hanya cuma ditopang 2, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mobil truk itu bolak-balik Pak memang terbatas Pak, bukan karena kita mengurangi jatahnya Pak, tapi memang ketika itu kita minta bolak-balik sampai 5 rit tadi ya, mungkin ada info itu, dia tidak sanggup Pak, karena dari sisi jaraknya 600 km itu cukup jauh. Nah itu Pak kendalanya. Kemudian saat ini sudah mulai teratasi Pak, karena HKM yang di Kolaka itu SPBE-nya sudah beroperasional kembali, sehingga dari sisi jarak untuk pengambilan ke SPBE itu sudah lebih optimal Pak, dengan harapan ini bisa mengembalikan lagi peredaran LPG di masyarakat. Nah yang kedua Pak, terkait dengan harga tadi ya, saya mau menjawab. Harga yang bisa kita atur itu hanya sampai level pangkalan Pak. Jadi kalau dari level distribusi kami Pak, dari Pertamina itu benar tadi ada 3. Jadi dari SPBE itu mendistribusikan ke agen Pak. Agen ini tidak bisa langsung ke masyarakat, dia wajib melalui distribusinya, namanya channelnya pangkalan Pak. Nah pangkalan ini adalah channel distribusi yang resmi. Selain dari pangkalan itu bukan resmi dari kami Pak. Mungkin yang kalau bahasanya itu warung-warung atau pengecer mungkin Pak ya. Nah ini kita bedakan dulu Pak antara pengecer dengan pangkalan Pak. Pangkalan ini resmi, ada izinnya, sementara pengecer dan warung ini saya tidak tahu. Yang jelas dari Pertamina tidak ada izin untuk pengecer atau warung Pak. Nah itu yang perlu kita sepakati bersama, istilah pengecer dan pangkalan. Nah dari harga Pak, kalau dari pangkalan, benar Pak, kalau pangkalan ini menjual di harga di atas HET, mereka yang rugi Pak, karena mereka sudah investasi untuk bikin jadi pangkalan, nanti akan kita PHU Pak mereka, karena dia tidak sesuai dengan peraturan HET tadi. Nah makanya mereka pasti tidak akan berani lebih besar dari HET, apalagi sampai tadi kan beredar di masyarakat itu 50-70 ribu. Yang bisa kami pastikan juga setelah sampling juga Pak di Kendari, itu ternyata di warung Pak, benar kata teman-teman di Sperindak, kita juga turun ke lapangan bahwa itu terjadi di warung Pak, di warung atau bisa kita sebut pengecer. Nah hal ini kenapa bisa terjadi? Karena LPG ini belum ada pembatasan terkait dengan penggunanya Pak. Jadi semua orang ini bisa beli asal ada uangnya, asal ada gasnya, asal ada tabungnya, asal ada tabungnya. Jadi berbeda dengan biosolar kemarin, kalau biosolar ini sudah jelas ada aturannya, bahwa pengguna-penggunanya itu siapa-siapa saja sudah jelas. Nah, namun kalau untuk LPG ini kriterianya hanya masyarakat miskin dan usaha mikro. Nah ini masyarakat miskin ini kan kategorinya sangat abu-abu ya Pak ya, kategori masyarakat miskin ini seperti apa. Nah itu yang menyebabkan pangkalan kita juga kesulitan untuk memfilter Pak sebenarnya. Nah usaha dari kami Pak, dari Pertamina untuk merecovery ini sebenarnya SPBE ini sudah kita infokan untuk beroperasional 24 jam Pak. Yang tadinya hanya beroperasional sampai jam 9-10 malam, saat ini sudah beroperasional sampai 24 jam Pak, untuk merecovery kondisi ini. Kemudian yang kedua, SPBE ini yang tadinya hanya berlangsung selama 6 hari 1 pekan, dia 7 hari Pak. Dia bekerja terus-menerus Pak, 24/7 Pak. Saat ini kondisinya SPBE Kendari sama SPBE Kolaka itu bekerja 24/7 Pak. Saat ini untuk merecovery kondisi tadi yang memang sempat ada kita ditopang hanya 1 SPBE. Nah itu pertama yang kita lakukan. Yang kedua Pak, dari sisi kita, dari sisi pangkalan juga kita perketat Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat di pangkalan itu dimintai KTP ya Pak untuk pembeliannya. Itu dengan tujuan memang ada arahan juga dari Kementerian SDM
Nah ini harapannya memang ke depan kita menggunakan pendataan KTP ini untuk disinkronasi dengan datanya Kemensos di pusat, Pak. Jadi Kemensos ini kan sudah punya data bantuan masyarakat pengentasan kemiskinan, kalau nggak salah namanya itu, Pak. Nah itu mau kita sinkronkan dengan itu ke sana. Nah itu yang sudah kita lakukan, Pak. Jadi di lapangan ini sebenarnya kalau masyarakat ngantri, memang ngantri, Pak, karena kita pencocokan KTP juga. Jadi ada kita masukkan NIK-nya, Pak, ke sistem kami untuk mendata dia beli di pangkalan mana saja. Nanti kan kita mendata tuh, Pak. Nah itu yang harapan kita nanti bisa kita serahkan datanya ketika sudah ada aturan yang jelas terkait penggunaan LPG ini yang berhak siapa saja. Nah itu, Pak, yang kedua. Nah yang ketiga yang kita lakukan juga, saat ini tidak ada pengurangan kuota, Pak. Benar, Pak, secara operasional kita tidak kendala, Pak. Stok tidak ada sama sekali kendala. Hanya tadi memang karena kita lagi proses recovery, memang butuh waktu, Pak. Recovery ini kan karena masyarakat itu pasti panik buying ya, Pak. Jadi ketika ada stok, dia pasti sebisa mungkin dia dapat, kalau bisa 3 dia dapat 3 gitu, untuk mengamankan dirinya sendiri. Nah saat ini memang kita butuh recovery, Pak. Kemarin dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kita adakan beberapa operasi pasar justru, Pak. Jadi hari Kamis itu kita operasi di Kendari, terus kemudian di Konawe kita lakukan, kemudian di Bombana kita lakukan. Nah di hari Jumatnya kita lanjut di kabupaten sebelahnya lagi, Pak, di Konawe Selatan kita lakukan juga. Kemudian di Sabtu di Kolaka Utara, Konawe Utara kita lakukan. Intinya di seluruh Sultra sudah kita lakukan proses recovery, Pak, dengan harapan masyarakat nggak usah panik, stok dari Pertamina tidak berkurang, dan SPBE dari Pertamina sudah bisa mulai mengcover semua kebutuhan Sultra. Nah mungkin itu, Pak, dari sedikit Mas Cak sekalian dijawab. Yang mengatur tentang kuota pangkalan ini apakah SPPBE atau agen, Mas? Siapa? Dari kuota ini kita usul tarik dulu, Pak, ya. Kalau kuota ini awalnya kan memang usulannya dari Pemda dulu, Pak. Dari Pemda sama ini seperti biosolar dari Pemda, kemudian gubernur nanti bersurat atau memohon ke pusat, nanti baru turun kuotanya, Pak. Nah itu kuota satu provinsi, itu per kabupaten sudah ada, Pak. Nah dari per kabupaten nanti sudah ada juga kita petakan, itu kalau pangkalan per agen, Pak. Karena dari Pertamina hanya berkontrak sampai agen, sementara agen yang kontrak ke pangkalan. Jadi agen yang menentukan, Pak. Kalau SPBE hanya penyalurannya saja, Pak. Seperti itu. Baik. Tapi wilayah pengawasan tetap ada di SPPBE juga ya? Tidak, Pak. Kalau SPBE ini putus, Pak. Dia hanya menyalurkan sampai agen. Setelah itu agen keluar dari SPBE, itu putus, Pak. Ya. Karena begini, ada case persoalan. Apakah ini betul atau tidak? Karena belum punya bukti juga kita. Ada case persoalan dan laporan. Sampai di pangkalan berapa, ternyata di agennya terjadi sengaja penumpukan. Ini nanti saya infokan, saya bisik-bisik kita setelah rapat ini. Mudah-mudahan bisa dicek, nanti juga saya kirimkan datanya kepada teman-teman di Dinas Perdagangan. Ya, Pak. Silakan teman-teman kalau ada ya, sedikit tambahan lagi mengenai masalah ini gas ini. Ya maaf, silakan. Sebenarnya mungkin yang kita maksudkan ini bukan saja yang terjadi kemarin itu mengenai masalah kelangkaan 80.000 per 3 kilogram itu sebenarnya. Yang kita harapkan dari pertemuan kita ini bagaimana caranya supaya tidak terjadi pengenceran itu di tingkat apa agen ya, pangkalan. Iya, ini bagaimana caranya kira-kira coba kita cari solusinya, kira-kira solusi apa supaya jangan terjadi di warung-warung kecil itu bisa menjual gas yang harganya sampai 35.000, kan begitu. Ini yang perlu kita pikirkan ini, karena kalau sampai penjualannya 35.000 kan ini sudah semakin melanggar lagi mereka ini sebenarnya. Ya, makanya itu barangkali mungkin dari Deperindak barangkali bisa melakukan tekanan-tekanan barangkali kepada pihak pangkalan agar mereka tidak memberi kepada orang-orang yang menjadi apa namanya tadi itu jadi penjual itu ya, jual pengencer, iya, karena mereka kan tidak punya izin untuk melakukan pengenceran itu, karena itu apa namanya agen itu kan dia sudah dibuatkan media tersendiri yang nyaman. Sedangkan pengencer ini dihambur begitu saja
nanti ada orang yang nakal, dia buka kepalanya pada titik kasih korek, itu kan rawan. Akhirnya bisa meledak di situ kan. Itu mungkin yang perlu dikendalikan teman-teman dari Deprindak untuk bagaimana memikirkan supaya jangan terjadi di kios itu ada penjualan tabung itu barangkali. Itu harus dikendalikan. Sedapat mungkin harus dikendalikan karena memang itu akan merugikan masyarakat karena harganya kan kasihan. Kalau macam kita ini tidak ada masalah Pak. Tapi kalau orangnya cuma hari-hari dia pakai batang ubi kayu dia memasak, ya kan? Kasihan mereka kalau sampai membeli 35.000. Ya mungkin itu dari saya Pak Ketua, barangkali itu jadi bahan pikiran kita, renungan kita untuk bagaimana mengendalikan agar jangan terjadi penjualan sistem pengenceran itu di kios-kios. Itu barangkali. Nanti mungkin dipikirkan Pak. Ya, makasih. Silakan Pak Pres. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Apa yang saya mau sampaikan sebenarnya mirip dengan yang Ketua Komisi 1 sampaikan. Saya cuma mau menambahkan saja. Mendengar cerita dari teman-teman tadi, harapannya ke depan memang sudah kembali normal ya Pak. Cuman untuk mengantisipasi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1, bahwasannya masalahnya bukan hanya apa yang terjadi 1 minggu ke belakang kemarin, melainkan yang perlu diperhatikan adalah pengecer-pengecer yang nakal tadi Pak. Karena benar bahwasannya antara agen pun sebenarnya ke mereka tidak ada hubungan apa-apa seperti itu. Jangan yang paling tinggi lah, antara mereka sendiri sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Jadi sebenarnya dari pangkalan ini Pak yang harus bisa melihat bahwasannya ini memang pengecer yang sebenarnya tadi kan disampaikan dari teman-teman perdagangan ada yang berkedok ibu rumah tangga lah apa segala macam itu. Berarti yang sebenarnya harus bisa memperhatikan dan melihat itu teman-teman di pangkalan. Kalaupun harus ditekan, teman-teman perdagangan, tekanlah yang di pangkalan Pak. Pangkalannya ini sumbernya, karena mereka ambil dari mana yang di pengecer itu. Tidak mungkin dia bisa ambil begitu saja tanpa ada main dengan pangkalan. Itu yang pertama. Karena Pak, saya tinggal di Puatu, itu adalah pangkalan-pangkalan di sekitar saya, itu baru turun, masyarakat mau ambil sudah antri bawa KTP, sudah habis. Tapi bergeser berapa langkah ke kios ada. Itu kejadiannya. Makanya sebenarnya tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutup mata bahwa memang sebenarnya pangkalan dan pengecer ini ada main. Begitu. Dan ini yang harus diperhatikan sebenarnya Pak. Bukan hanya perkara kita tidak bisa karena kita tidak ada kontrak dengan mereka terus kita tidak bisa tindak, harus bisa ditindak. Yang ditindak melalui yang memberikan gas tersebut kepada para pengecer itu. Dan memang kita harus tegas di situ. Kalau tidak ini akan terjadi terus Pak. Karena masyarakat yang kita harapkan, yang memang kita inginkan tepat sasaran untuk mendapatkan itu, akhirnya mereka tidak dapat. Balik-baliknya ke kios lagi, ke pengecer lagi, bukan ke pangkalan. Karena di pangkalan sudah habis duluan. Turun berapa? Misalkan seperti tadi kuotanya 70, mungkin yang dijual itu hanya 30 Pak di pangkalan, 40-nya diecer. Mungkin dengan pangkalan juga menaikkan harganya, itu perlu diperhatikan. Yang harusnya mereka mungkin menjual 18 sampai 20 ribu ya Pak, atau 22. Mungkin mereka jual ke pengecer 25, pengecer jual lagi 30 sampai 35, kan seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman saya meminta di sini yang diperhatikan itu memang pangkalan-pangkalannya. Kalau memang sudah ada terindikasi, kemudian laporan dari masyarakat jangan diacuhkan. Jadi memang itu benar-benar harus segera ditindak. Karena teman-teman perdagangan ini kan pastinya yang bisa mobile dan bisa mengukur. Jadi kalau ada mungkin keluhan dari masyarakat harus cepat-cepat direspons dan memang harus diberi sanksi sama pangkalannya. Tidak bisa diteruskan seperti itu karena kejadian-kejadian ini bukan yang pertama kali dan memang ini akan terus seperti itu karena ada bisnis Pak di dalamnya dan semua orang mengejar bisnis yang itu. Seperti itu dari saya Pak, hanya tambahan masukan. Saya berharap ke depannya mungkin tidak ada lagi masalah-masalah dan kalaupun ada kita bisa dengan cepat, dengan sigap untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Terima kasih. Kalau saya berpikir begini, yang pertama lebih penekanan terkait persoalan kota
kuotanya teman-teman di pemerintah kota. Harus kita berkesesuaian dengan data warga miskin yang ada di Kementerian Sosial. Harusnya itu. Jangan sampai dengan kondisi keadaan kita yang ada di Kota Kendari saat ini, ternyata warga miskin kita dia bertambah. Tingkat daya beli kita di masyarakat itu semakin berkurang, sehingga kemiskinan semakin merajalela. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian kedua, bahwa begini, seharusnya ini ada selalu sinkronisasi antara teman-teman pemerintah kota dengan Pertamina terkait data dari agen termasuk pangkalan ini. Harapan kita bahwa pangkalan dari data mungkin yang teman-teman perdagangan punya itu 781 itu harus tersebar merata di wilayah Kota Kendari. Jangan dia bertumpuk begini, karena kondisi dan keadaan yang terjadi, karena ini juga terkait persoalan pangkalan ini, sering kalau mau dapat izin atau apa itu gampang, yang penting ada koneksi sama agen. Ini kadang terjadi, sehingga ada bertumpuk dalam satu wilayah tertentu, bisa terjadi di situ ada beberapa 3-4 pangkalan di wilayah-wilayah dekat tertentu situ. Tapi coba dilihat di kondisi tempat-tempat lain, ternyata ada yang 2 RT tidak ada pangkalannya, seperti itu, tidak tersebar secara merata yang ada di Kota Kendari, sehingga ini juga mengakibatkan ketika terjadi kelangkaan begini, masyarakat agak susah. Kalau dia tidak dapat pangkalan, dia cari pengecernya. Wah, pengecer juga sudah tinggi dia jual. Jadi persoalan. Akhirnya mau tak mau orang karena kondisi panik buying apa semua sudah ini dimanfaatkan oleh para tengkulak-tengkulak apa semua itu yang ingin mendapatkan harga keuntungan sebesar-besarnya dari penderitaan rakyat. Kalau saya rasa harapan begini, mudah-mudahan bisa kita evaluasi secara bersama, termasuk juga begini, ketika misalnya ada trouble teman-teman Pertamina, ketika misalnya begini terkait persoalan izin di tempat lain yang bermasalah, ini bisa langsung disampaikan ke agen atau ke agen meneruskan ke pangkalan terkait buat sebuah regulasi, sehingga ketika masalah itu terjadi ada hal-hal langkah yang bisa kita lakukan, sehingga jangan menunggu terjadi persoalan. Misalnya begini, oh sudah langka, kita baru mau mengantisipasi, tapi karena kan pokok akar masalahnya ini kita sudah tahu bahwa misalnya di Kolaka belum ada izinnya, dan kemungkinan besar mungkin 1 bulan ke depan baru bisa dapat izin, bisa akan berdampak dengan Kota Kendari yang dapat misalnya ke persoalan-persoalan apa. Nah, bagaimana langkah antisipasinya untuk masyarakat Kota Kendari? Kita buat sebuah jangan lagi misalnya yang kemarin bisa dapat 2 atau apa, kita pelan-pelan supaya bagaimana ya, bisa kita antisipasi terjadinya sebuah panik buying begitu. Harapan kita begitu. Saya gitu. Terima kasih. Silakan teman-teman. Terima kasih Ketua. Minta maaf agak terlambat. Yang saya hormati Ketua dan teman-teman anggota DPR, yang saya hormati pelaksana PDM Pak Saiful, dan saya hormati pihak dari Pertamina. Yang saya ingin tanyakan dari pihak Pertamina mengenai kelangkaan gas ini, apakah boleh agen atau apa ya menjual ke warung-warung atau ke toko? Satu. Yang kedua, apabila kami mendapatkan agennya menjual langsung ke toko, apa yang kami harus lakukan, Pak? Apakah kami bisa menghubungi Bapak atau bagaimana untuk melaporkan itu? Karena setahu saya yang di lapangan itu memang semenjak sebelum ini juga sudah dijual langsung ke warung-warung atau toko, Pak, dari agen-agennya Bapak, dari Pertamina ke agen atau apa itu, pangkalan ya, pangkalan. Nah, agen ke pangkalan ke langsung ke warung atau ke toko, Pak. Itu sudah dijual mahal memang, 25, 30. Nah, sekarang ini yang sampai ke 70.000.
Nah ini yang dikeluhkan di masyarakat, apabila saya turun di masyarakat, kenapa terlalu mahal? Ini kesempatan juga bertemu Bapak. Terus apa sanksinya apabila pangkalan menjual langsung ke warung atau ke toko, Pak, bukan ke masyarakatnya? Karena baru turun, masyarakat itu tidak dapat, Pak. Itu langsung habis katanya. Mungkin mereka jual agak mahal mungkin kalau langsung ke warung atau ke toko dibanding ke masyarakatnya. Nah mungkin itu saja dari saya dulu Pak Ketua. Terima kasih. Silakan Ya, Pandi. iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Asisten Pelaksana Sabari dan Pelaksana PDM, juga Ketua Pertamina dan Pertamina, dan juga pimpinan Komisi 1 dan 2 dan juga teman-teman Komisi 1 dan 2 yang hadir pada pagi hari ini. Saya mau bertanya lagi sekali lagi sama Pertamina. Ini berulang-ulang kali terjadi nih, kelangkaan BBM, kelangkaan solar, kelangkaan gas LPG. Coba Anda buka di Google atau buka di berita online, tidak ada satu daerah pun yang langka beginian, hanya Anda ini Kota Kendari. Boleh Anda buka di berita online sekarang. Tidak ada. Berarti Pertamina wilayah sini tidak pernah melihat persoalan ini dan belajar dari persoalan ini terus. Harusnya teman-teman Pertamina melalui Desprindakop ini mempelajari case to case ini. Iya, masalah kelangkaan BBM di sini terjadi. Ini kita bukan kota kecil ini, kota besar ini. Kedua, kelangkaan gas LPG terjadi lagi. Kalau mau tahu kemarin Pak, waktu saya reses itu, semua masyarakat itu emosional kalau berbicara sama saya. Satu, sudah kekeringan. Kedua, air sudah susah. Ketiga, harga beras naik. Keempat, LPG susah. Coba lihat itu. Ini kita mau berpihak sama masyarakat atau berpikir kepada pribadi masing-masing? Ya. Kalau mau berpihak sama masyarakat, saya rasa Pertamina sudah bisa melihat bahwa ini persoalan sudah berulang-ulang kali terjadi. Kalau Anda tidak mapping, yang kata teman-teman tadi semua, bahwa di mana sih sebenarnya titik ini? Kalau selalu mau disalahkan Kolaka, sebelum Bapak memimpin di sini, Pak, saya masih ketua Komisi 2, teman-teman dari Pertamina juga mempersalahkan Kolaka terus. Siapa sebelum Anda? Coba kasih tahu sama dia, waktu RDP sini, diputar lagi anunya. Selalu menjelaskan Kolaka. Di sanalah kelangka, maka kami tidak bisa di sini. Terus kalau Kolaka ada trouble, terus solusinya di mana Kota Kendari ini? Ya, coba dipikirkan baik ini. Kami di sini DPR ini karena berpihak kepada rakyat, karena memang kami dipilih oleh rakyat. Kalau Anda ditempatkan dengan jabatan Anda tidak berhadapan sama masyarakat. Kami setiap hari berhadapan sama masyarakat. Iya, tidak boleh beginilah teman-teman. Teman-teman Desprindakop dan juga teman-teman Pertamina. Berpikirlah juga baik-baik. Kita juga ini, andai kata saya balik persoalan ini, Anda jadi mereka bagaimana? Yang sudah susah air, harga beras naik, gas LPG tidak ada. Bagaimana? Ini kita baru lepas dari kondisi pandemik ini, baru memulihkan ekonomi. Terus didera dengan persoalan begini. Gimana caranya nih? Jadi saya minta tolonglah teman-teman Pertamina, memapping lah, jangan selalu menyalahkan Kolaka atau siapa-siapa. Salahkan siapa? Salahkan sistem yang tidak berjalan dengan baik dan tidak optimal. Kalau Anda bilang anggota DPR aja ngomong begitu, oh iya kita balik, kalau Anda juga jadi kami. Apa Anda mampu menghalau semua itu omongan masyarakat yang mencecar kami bahwa Anda percuma jadi wakil kami di situ? Apa Anda juga mampu? Kalau Anda mampu silakan kita tukaran jabatan. Jangan hanya berpikir egois loh. Ini masalah kita, masalah masyarakat loh ini. Jadi tolonglah, percuma kita RDP begini, outputnya tidak ada ketua. Kalau RDP saja percuma, kita panggil mereka pasti jawabannya begitu-begitu aja. Kemarin juga saya ketua Komisi 2 jawabannya begitu juga, Kolaka juga ke sana. Apa yang saya mau salahkan Kolaka? Saya bukan anggota DPR Kolaka kok.
begini kalau tidak lanjut. Pertama, satu, regulasi dari Pertamina ini harus ditinjau ulang kembali. Bagaimana dalam hal subsidi gas LPG di masyarakat. Kedua, Despindakom yang tadi dikatakan Pak Sahabudin, tolong didata betul di mana masyarakat miskin kita. Di mana? Jadi spot-spot gitu untuk Pertamina itu sudah ada di situ, Pak. Jangan sampai dia bertumpu di sana, diliput sama media, kita semua disalahkan juga. Ya kan yang ini kan terekspor karena diliput di media semua ini. Dan ternyata saya pikir di media saja. Ternyata pada saat kami reses, semua bertanya dengan emosional. Bahwa tidak ada gunanya pemerintah dan anggota DPR. Kenapa? Kami dipertontonkan dengan bahwa mereka hanya ketawa-ketawa di kantor kami di sini menderita. Apa pikir itu, Pak? Jadi saya minta pimpinan dalam pertemuan ini tolonglah dipikirkan baik-baik ini. Jangan hanya kata-katanya hanya ini persoalannya ini persoalannya. Sekarang dicari solusinya di mana? Kalau memang Pertamina tidak ini, ayo kita dulu sama-sama. Kita mappingkan sama-sama bagaimana kebijakan yang bagus. Bukan kita mau memperumit masalah ini, tapi mencari solusinya di mana. Teman-teman pemerintah juga ambil langkah-langkah ini, Pak. Harusnya kan sudah ada tim penanganan masalah krisis apalah. Sekarang juga nanti setelah kita bahas juga masalah PDM, Pak. Kita bahas juga masalah-masalah yang lain. Sekarang tahu, Pak, beras dari 59.000 menjadi 68.000. 10.000 itu, Pak, berarti sekali bagi masyarakat, Pak. Bukan berarti kita di sini gampang mengeluarkan, tapi 10.000 itu berarti buat masyarakat. Jangan anggap enteng ya kayak gitu. Ya, saya rasa itu pimpinan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Saya pikir langsung pertama perlu dicatat bahwa pertemuan ini kita sengaja agendakan untuk mencari titik masalahnya sebenarnya di mana. Kita mau cari solusi harus dicari tahu dulu titik masalahnya seperti apa dan titiknya di mana sehingga mudah kita menganalisa. Makanya tadi di awal ada beberapa pertanyaan yang juga harus dijawab hari ini. SPPBE, agen yang paling bermasalah ini kalau saya boleh bilang adalah agen dan pangkalan. Piala utamanya adalah pangkalan. Dari tadi saya mau bilang pangkalan hari ini harusnya dia 100 kuotanya, dealnya 100 kuota, 400 kuota per bulan. Di lapangan 2 dan 3 case yang saya dapat dan saya langsung investigasi langsung cuman mendapatkan 30, 40. 60 sekian kuotanya ini berada di mana? Ini juga saya harus cari tahu. Makanya pertemuan hari ini dipertegas kuota pangkalan ini siapa yang menentukan? Izinnya pangkalan ini dari mana? Agen pun juga bagaimana caranya kita mau mengetahui kuotanya? Silahkan. Siap, terima kasih, Pak. Izin menjawab satu persatu, Pak. Yang pertama terkait dengan izinnya pangkalan. Jadi izin pangkalan ini, Pak, dia berkontraknya dengan agen, Pak. Kemudian untuk menjadi kontrak dengan agen itu dia ada surat keterangan usaha, Pak. Nah, surat keterangan usaha itu biasanya dari pemerintah setempat, dari desa atau dari lurah yang mengeluarkan, Pak. Nah, itu berkontrak dengan agen. Nah, karena agen ini memang dari ketentuannya tidak bisa langsung ke masyarakat. Dia harus melalui, namanya kalau dari perundang-undangan itu subpenyalur, Pak. Nah, subpenyalur inilah yang kalau bahasa awamnya kita pangkalan, Pak. Nah, itu jadi dasarnya seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua terkait kuotanya, penentuannya itu dari agennya, Pak. Dari agen yang berkontrak dengan si pangkalannya. Karena di kontrak itu juga tertera besarannya, Pak. Nanti besarannya berapa. Jadi dari agen mengalokasikan ke beberapa pangkalannya. Itu untuk mencapai tadi, Pak. Terus yang kedua terkait dengan penjualan di pangkalan, Pak. Memang sebenarnya gini, Pak, penjualan di pangkalan ini dilemanya adalah, Pak, ketentuan pembelian LPG bersubsidi ini tadi sudah saya sampaikan itu hanya 3. Yang pertama itu masyarakat miskin, yang kedua itu usaha mikro, Pak. Yang ketiga itu nelayan dan petani sasaran. Nelayan dan petani sasaran ini yang merupakan program konversi BBM ke BBG dari ESDM. Jadi tidak semua nelayan dan petani itu mendapatkan, tapi hanya yang sudah dilakukan konversi oleh ESDM. Nah, kemudian kita fokus yang kedua tadi, Pak, yang warga miskin dan UM. Nah, di pangkalan ini, Pak, kendalanya adalah dia tidak bisa mengidentifikasi yang mana yang warga miskin, Pak. Kecuali dia memang kita sebutkan di situ masyarakat yang ada tanda pengenal bahwa masyarakat ini masyarakat miskin gitu, atau ada tanda pengenal yang membuktikan bahwa dia memang UM, Pak.
gerobakan pinggir jalan Pak. Nah, ini yang kita sulit Pak, datanya kita tidak ada, sehingga tidak bisa menunjukkan mana warga yang beneran usaha mikro, mana yang pura-pura jadi usaha mikro agar bisa dapatkan tabung banyak. Itu kendala kami Pak di Pangkalan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah warga miskin. Nah, warga miskin ini kita tidak ada tanda pengenal ya Pak. Warga miskin ini seperti apa? Tanda pengenal, kecuali memang dia ada kartu miskin yang dikeluarkan oleh Pemkab Kendari atau Provinsi Sultra gitu Pak. Ada kartu miskin, sudah kita terapkan saja di Pangkalan. Aturannya adalah kalau tidak bisa menunjukkan kartu miskin atau kartu UM, itu tidak bisa dilayani pembelian LPG bersubsidi. Itu lebih mudah Pak bagi kita di lapangan ini tidak beradu dengan masyarakat gitu. Karena masyarakat ini selalu mengatasnamakan dia masyarakat miskin pastinya. Karena dia tahu di LPG itu tulisannya hanya untuk warga miskin. Nah, mungkin kita cari solusi bersama Pak. Kalau memang itu bisa disediakan gitu, identitas yang bisa menyatakan bahwa masyarakat A ini adalah masyarakat miskin, masyarakat B kalau tidak punya tanda pengenal masyarakat miskin ini, kita anggap dia bukan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan LPG. Sehingga di Pangkalan monitoringnya itu lebih mudah Pak. Dia tidak perlu berantem dengan masyarakat, dia hanya memfilter dari Bapak punya kartu miskin? Tidak punya Pak. Bapak punya kartu UM? Tidak punya Pak. Oh, mohon maaf Pak. Berdasarkan aturan, yang berhak mendapatkan LPG 3 kilo adalah usaha mikro dan masyarakat miskin. Nah, ini jadinya clear Pak. Nah, saat ini kendalanya adalah tidak ada yang memfasilitasi itu Pak. Jadi ketika ditanya apakah Bapak masyarakat miskin, pasti dia ngaku miskin Pak. Atau kalau dia bawa 2 tabung, Bapak mohon maaf hanya boleh 1. Saya UM. Saya nggak cukup Pak dengan 1 tabung. Saya 1 hari butuhnya 2 tabung. Nah, itu yang jadi kendala Pak di kami di Pangkalan. Seperti itu Pak. Kalau memang kita mau bersama-sama Pak, mungkin bisa difasilitasi itu Pak sebagai solusi bersama agar ke depan tidak terjadi lagi. Karena masalah harga ini benar tadi Pak. Masalah harga ini adalah pengecer Pak. Sebenarnya pengecer ini yang bermain harga meninggikan harga gitu sampai ke 30.000, 35.000. Itu pasti di warung Pak ditemukannya. Nah, warung ini cara mendapatkannya itu beragam Pak. Dia ada yang ke satu Pangkalan ini beli 2, dia ke Pangkalan lainnya beli 2 lagi, terus beli 2 lagi, lama-lama bisa jadi 10 juga Pak dalam satu warung. Dengan satu Pangkalan dan Pangkalan ini kan dia tidak tahu Pak. Kecuali tadi ada kartunya memang benar-benar kita pastikan betul dia ini warga miskin atau UM. Mungkin itu Pak kalau dari kami Pak kesulitannya terkait dengan Pangkalan. Terima kasih Pak. Izin pimpinan. Iya, sebentar Pak. Pimpinan masukkan aja nih Pak pimpinan. Jadi ini kan sudah sering terjadi masalah Pangkalan yang bermain, nakal atau bagaimana. Tolong teman-teman Desperindak dan juga asisten, tolong dicatat ini Pak. Ini berarti kan harus dikonekkan dengan dinas sosial dengan dinas Perindak. Bahwa ada database berapa sih sebenarnya, misalnya kuotanya Pertamina di Kota Kendari, misalnya nih 10.000. Ada berapa Pangkalan di titik-titiknya? Kita mapping saja Pak. Kita mapping. Setelah kita mapping, dikonekkan saya dengan teman-teman daripada UMKM kan? Ya, jadi UM. Tinggal minta datanya di teman-teman Desperindak. Berapa datanya mereka yang memang layak memang lagi UM untuk di ini. Terus dikonekkan juga dinas sosial. Berapa masyarakat miskin? Sehingga terdistribusi, tidak ada lagi satu Pangkalan yang tidak sampai terkoneksi. Kalau ini dilakukan Pak, bismillah, insya Allah akan terurai sedikit demi sedikit masalah kelangkaan ini. Kalau tidak, setengah mati. Kita akan belajar terus dalam persoalan-persoalan ini, akan kita disajikan dengan persoalan terus yang begini. Saya rasa itu pimpinan. Makasih pimpinan. Iya pimpinan. Sekarang begini, saya hanya kasih masukan sama pemerintah kota. Tidak bisa kayak begini jawaban Bapak Pak. Harusnya Bapak bilang, jangan bilang kalau Pertamina ini kami diturunkan wajib seluruh perdagangan pengecer itu harus melapor kepada pemerintah. Tidak ada kata-kata kita minta kayak Bapak mengesongi saya ikut sama mereka. Ini kan di bawah naungan Bapak semua ini Pak. Apapun itu semua tidak bisa Bapak bilang, wah saya mau ikut loh. Tidak boleh Pak. Harusnya pemerintah harus wajib ikut. Tidak bisa Pertamina, Bulog ataupun apa itu melakukan satu pengendalian pasar tanpa izin pemerintah. Baik Perindak.com maupun beberapa OPD-OPD yang terkait di sini. Jadi mungkin ini Pak Asisten. Jadi tidak bisa lagi ada kata-kata kayak begitu Pak. Data itu harus Bapak berikan sama mereka. Mereka juga harus memberikan data kepada kita. Baik itu perdagangan apapun juga Pak. Jadi jangan sampai lepar bola ini. Persoalan ini kan tidak terjadi di masyarakat kalau begini terus Pak. Saya rasa pimpinan. Makasih pimpinan.
Sedikit Pak Ketua. Saya tanya pendapat untuk Pertamina. Untuk tahun ini berapa kuota gas LPG untuk Kota Kendari, khususnya gas 3 kilo? Izin di kami terus terang Pak di perdagangan ini mohon maaf karena saya ini mewakili Kota Dinas. Kalau untuk saya makanya tadi saya ingin kuota itu dibuka ke kami dari 781 agen itu berapa kuotanya, karena yang selama ini terus terang saja mohon maaf Pak Ketua Pak, ini kami tidak mendapatkan data yang jelas di kami karena selama saya masuk saya berusaha mencari informasi itu sampai hari ini belum kami. Oke Pak Sek, sistem pembagian kuota bagaimana mekanismenya? Siapa? Izin Pak, pertanyaan pertama tadi kuota Kendari ya Pak? Izin saya infokan Pak, kuota Kendari itu 13.264 metrik ton Pak. Kalau ditabungkan itu 4,4 juta Pak. 4,4 juta per tahun? Per tahun. Ya, untuk kota Kendari ya Pak? Itu data yang di... Nah ini saya bacakan Pak, kuota itu dasarnya ada di Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Pak, dari Kementerian SDM, itu ditembuskan semua ke menteri-menteri terkait Pak. Iya, paham saya. Oke. Itu kan diminta data dari masing-masing pemerintah daerah kan? Oke Pak. Ya. Saya tarik lagi tadi Pak. Untuk kuota ini keluar Pak, itu memang setiap tahun itu ada usulan dari daerah Pak. Itu bersamaan dengan yang JBT dan JBKP itu, yang BBM Pak, waktu itu kan sudah sempat saya sampaikan juga. Nah BBM dan LPG ini kuotanya memang usulannya dari bawah Pak, dari daerah, kemudian daerah mengusulkan ke pusat, nanti di pusat baru disinkronkan dengan Kementerian Keuangan, bagaimana dengan anggaran subsidinya, nanti baru ketemu angka, itu baru diturunkan lagi ke bawah Pak, seperti itu Pak usulannya. Iya makanya saya bilang tadi, seharusnya ini pemerintah kota dia usulkan ke pemerintah provinsi terkait berapa, misalnya usaha mikro kita harus direalkan data usaha mikro kita berapa, data masyarakat miskin kita berapa, itulah menjadi acuan dan pedoman kita untuk bisa mengusulkan ke pemerintah kota supaya dieskakan oleh Kementerian SDM itu. Kalau artinya begini, kalau saya lihat ini saling melemparan ini, teman-teman pemerintah kota meminta data berapa kuotanya di Pertamina, yang seharusnya itu menjadi kewenangan dan kewajiban mereka yang harus mengetahui terkait persoalan kuota itu. Kalau saya itu supaya harapan kita ke depan ini bisa terselesaikan sedikit demi sedikit ini persoalan BBM subsidi kita, baik itu gas. Saya kira itu betul. Terima kasih Pak Budi. Singkat kita buat kesimpulan karena juga ada pembahasan selanjutnya. Yang paling utama, pertama sebelum membuat kesimpulan, satu yang kita inginkan, tolong ketika kita mengusulkan regulasi, teman-teman Pertamina bisa membersamai dalam pembahasan itu sehingga aturan ini bisa diturunkan secara bersama. Tidak timpang hanya pemerintah tapi Pertamina tidak mengetahui itu. Pertamina iya tapi pemerintah tidak mengetahui itu. Jadi harus bersama-sama jalan. Jadi secara umum sebenarnya masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Hanya karena bertepatan lagi dengan masalah baru, pengisian bertumpuk di Kota Kendari, makanya persoalan ini saya pikir baru bisa terangkat. Karena saya diskusi dengan teman-teman Pangkalan, teman-teman Pangkalan mengatakan, Pak, misalnya contoh kemarin di Perumnas ada beratus kakak, Pangkalan cuma 1, didistribusikan tiap minggu cuma 30. Padahal permintaan di agen 100 per minggunya, 400 per bulan. Nah ini sebenarnya yang harus diatur. Tapi kalau saya ini kita bisa atur bersama ketika ada regulasi yang benar-benar mengatur ini semua dengan baik. Karena ini akan berhubungan dengan kuota. Jadi ini juga titipan kita, kuota harus didiskusikan. Saya tidak tahu, kuota ini permintaan Pemprov atau Pemkot ya? Pemkot ya? Data awalnya harusnya Pemkot. Pemprov big datanya. Iya. Ya, baik, kita
rapat kerja lebih lanjut, tapi untuk kesimpulan hari ini kita bisa memberi kesimpulan. Pertama, kita titipkan ke pemerintah Kota Kendari, Pak Jahudin dan teman-teman perdagangan, dibuat regulasi yang mengatur tentang pangkalan yang harus mempunyai data penyalur. Apakah regulasi ini berbentuk izinkah atau berbentuk penyampaiankah? Silahkan. Tapi paling tidak mengatur pangkalan sebelum beroperasi, dia harus punya data dasar. Data dasarnya apa? UM atau warga miskin yang harus dilaporkan ke agen, sehingga agen itu baru bisa menyalurkan gas LPG 3 kilo itu di pangkalan-pangkalan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga inflasi ini perlu diadakan monef beberapa waktu oleh teman-teman perdagangan, khususnya di titik-titik pangkalan dan agen, sehingga untuk menjaga terkait dengan pertama isu penimbunan, yang kedua peningkatan harga yang melonjak tinggi. Itu mungkin dua hal yang bisa kita buat kesimpulan untuk pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi titik utama untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Yang paling penting, mohon izin, mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja sama dalam bingkai pemerintahan. Stakeholder, teman-teman Pertamina, SPPBE juga harus bisa menyampaikan data-data itu sendiri. Yang ketiga, saya lupa, data agen dan pangkalan disampaikan kepada pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari. Dan titipan Ketua Komisi 1 dan pemerintah Kota Kendari menyambut. Melakukan lompatan. Itu mungkin kita bisa sepakati ya. Pangkalan enggak? Ya, Datanya. itu jangan dibaca. Pangkalan dan kuota. Nama pangkalan dan per masing-masing kuotanya. Kan DPRD tidak ada datanya. Ya, sehingga kita bisa menyesuaikan itu. Itu mungkin yang bisa kita hasilkan pada pertemuan hari ini. Untuk segala pihak, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan informasi yang telah disampaikan bisa memperkaya informasi kita untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa la yasrunallahu wa fihi illa aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa yang harus dilakukan Dinas Pertanian dan Perdagangan untuk memastikan bahwa gas dari pangkalan sampai di tangan masyarakat yang lebih membutuhkan? Jadi begini, tadi di rapat kita sudah sama-sama membahas terkait masalah kelangkaan gas. Karena kelangkaan ada dua tadi, itu sudah dijelaskan. Itu ada masalah peraturan maupun di SPP Kota belum keluar, sehingga kemudian yang di mana? Yang di Kabupaten Konawe tadi ada kebakaran di stasiun pengisian bahan bakar LPG, sehingga semua itu dialihkan ke kota untuk pelayanannya. Jadi kita ini bukan kekurangan gas, tetapi ada proses yang mengalami pengunduran waktu atas pelayanan dua kabupaten. Persoalan itu tadi untuk di hal-hal yang kita istilahnya di Dinas Perdagangan, bukan pertanian, Dinas Perdagangan dan Koperasi, itu terkait masalah pengawasan penyaluran LPG sampai ke masyarakat. Jadi kita itu istilahnya memastikan bahwa gas itu tidak diperjualbelikan kepada yang tidak berhak untuk menerima. Artinya masyarakat yang bukan masyarakat yang diperuntukkan seperti masyarakat miskin dan masyarakat usaha mikro. Itu yang kita sekarang untuk awasi di lapangan, sekalipun regulasi yang mengatur itu masih abu-abu. Tadi sudah dijelaskan dari Pertamina, tapi pemerintah kota dalam hal ini untuk kembali nanti akan mempertegas regulasi itu supaya kita bisa melakukan pengawasan. Jadi tadi juga kita sudah cross check lebih lanjut. SPPBE mengisi kepada agen menyalurkan kepada pangkalan. Nah, makanya pada waktu pertemuan tadi kita tegaskan baik-baik untuk melakukan monif di titik-titik pangkalan maupun agen. Untuk apa? Pertama, ada permintaan kuota misalnya dari pangkalan 100 atau 150, harusnya per minggu bisa masuk 100 dari 400 kuota per bulan.
dikurangi biasa menjadi tinggal 30, 40 dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah terjawab, ternyata tidak ada kendali dari teman-teman, tidak ada kendali dari teman-teman SPPBE maupun Pertamina untuk menindaklanjuti itu, karena pangkalan diizinkan atau bermitra langsung dengan agen. Nah, makanya tadi kita sampaikan beberapa hal ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk membuat satu regulasi yang kemudian pemerintah Kota Kendari bisa memonif sampai di bawah untuk melihat seperti apa cara kerja pangkalan ini untuk mendistribusikan pelayanan gas 3 kilo kepada teman-teman masyarakat. Pangkalan tidak bisa didistribusikan gas 3 kg kecuali dia sudah punya data dan data itu sudah disampaikan kepada pemerintah Kota Kendari. Mungkin modelingnya nanti izin ataupun penyampaian kepada pemerintah Kota Kendari sehingga baru agen bisa menyalurkan gas 3 kg ini kepada penyalur kepada apalagi namanya pangkalan, sehingga kita bisa cross check. Kadang-kadang kan begini, terjadi kelangkaan karena pangkalan biasanya bermain menurut informasi yang saya dapat, bahwa bukti ini kita belum dapat, iya, tapi menurut informasi yang kita dapat kadang-kadang 100 sudah turun, tidak cukup waktu, 50 sudah habis, setengah sudah habis, hampir 80% habis, dan bahkan biasa masyarakat sudah tidak mendapatkan. Berarti kan muncul pertanyaan, di mana itu disalurkan? Kadang-kadang kan seperti itu. Makanya kita tidak bersoal kepada persoalan itu lagi untuk menelisik lebih jauh seperti apa persoalannya, kan akan sangat sulit bagi kita. Nah, bagi kita yang paling penting dalam hal pengawasan itu, kita mencari bagaimana caranya bisa membuat satu regulasi untuk kemudian mengatur teman-teman pangkalan sehingga bisa terjamin kebutuhan teman-teman masyarakat yang kurang mampu di bawah dan UM, usaha mikro. Kira-kira begitu.